Halo, sahabat rakyat biasa. Bertemu lagi dengan saya Tovan Adinata. Kali ini kita akan berbicara tentang ngutil dan pencuri, atau istilah di dalam lebih kerennya adalah kleptomania. Hari ini saya ingin berbicara ini karena berkaitan dengan sudut pandang fenomena tentang beberapa aksi pencurian dengan alasan kleptomania atau ngutil. Sebenarnya itu panjang kajiannya, sesuai dengan penyidikan dan juga harus ahli-ahli yang bisa membedakan itu. Tetapi di sini kita akan berbicara dari sudut pandang yang umum saja, membedakan kleptomania atau ngutil dengan pencuri. Kita lihat dan kita rasa bersama, mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin menjadi istilah yang dilekatkan pada pengidap kleptomania. Padahal keduanya bukan hanya sama, ada perbedaan yang signifikan antara kleptomania dan pencuri. Yang biasanya menunjukkan bahwa sebenarnya pengidap kleptomania bukan pencuri sebenarnya. Kalau kita bicara bicara pencuri, kita tahu bersama yaitu seseorang yang mengambil barang atau apa saja yang tidak menjadi haknya. Ini masuk dalam tindakan kriminal. Mereka melakukannya dengan tujuan seperti karena alasan faktor ekonomi atau apapun lah namanya. Apapun bentuknya, pencurian biasanya diikuti dengan kekerasan. Jika sang pencuri tidak berhasil mendapatkan yang diinginkan, maka korban akan menjadi korban atas pencurian itu dan pelaku tidak segan-segan untuk menyakiti korbannya. Barang yang dicuri juga beragam, mulai dari uang, kendaraan, perhiasan, apapun barang berharga lainnya yang ada pada korban itu sendiri. Sementara saudara, pada kleptomania ini adalah kondisi yang membuat seseorang mengalami dorongan untuk mengambil barang yang tidak diperlukan. Jadi kita garis bawahi yang tidak diperlukan untuk digunakan secara pribadi. Kadang benda itu hanya diambil tapi tidak digunakan, hanya disimpan gitu aja atau diletakkan itu aja, selesai itu. Dan pengidap merasa sangat tegang. Adrenalin keluar dengan kencang sebelum melakukan tindakannya. Tetapi perasaan lega terasa ketika benda yang diinginkan sudah berada dalam genggamannya. Tindakan ini tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan, balas dendam, bukan pula sebagai tindakan delusi atau halusinasi. Inilah yang kita harus tahu ya, bahwa istilah mengutil atau kleptomania, orang itu melakukannya dalam keadaan tegang karena tidak ada keinginan, dan dia akan merasa bangga kalau dia sudah mendapatkannya. Dan tapi ingat tadi, setelah pun dia dapatkan barang yang dia inginkan, sejatinya itu pun hanya untuk ditaruh aja, kadang diletakkan, itu aja selesai. Itu aja yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kleptomania. Lah, kleptomania bisa menyerang pada siapa saja, bisa mengidap pada laki-laki atau perempuan semuanya. Ya, saya tidak menjustis salah satunya, tapi kita semua bisa kena semuanya. Jadi itu. Dan para ahli pun beragam dari untuk membicarakan kleptomania ini. Sejatinya belum ada kepastian kenapa sih kleptomania ini terjadi ataupun kenapa mengakibatkan seorang itu melakukan kleptomania atau mengutil itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan pada orang-orang yang di sekitar kita mengidam kleptomania atau suka mengutil, maka langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah bisa memberikan teman-teman untuk curhat, teman untuk berbicara bersama kita bersama tentang perilakunya, dan selalu didampingi oleh kita dan menyampaikan jika ada perasaan-perasaan itu sendiri. Tapi itu sulit karena kadang kleptomania itu muncul dengan tiba-tiba. Saat berkunjung di rumah teman pun bisa aja mengambil sesuatu yang tidak berharga kadang. Dan itu menjadi kebanggaan untuk mereka. Sehingga sulit untuk itu karena belum ditemukan apa sih penyebabnya secara medis ataupun secara psikologis ya. Maka kalau ada fenomena di sekitar kita
melakukan pencurian, maka ini hati-hati, kita harus bisa membedakan mana karena mencuri karena memang asli ingin mengambil barang untuk kebutuhannya dan memilikinya dengan kebutuhan yang ingin dia dapatkan, dengan orang yang hanya sebatas ada keinginan hanya untuk mendapatkannya, selesai. Nah, inilah tugas dari pihak berwajib, kepolisian, bisa membedakan ini dan memperlakukan dengan cara yang berbeda. Dan untuk orang-orang yang di sekitar kita yang memang kedapatan mengidam kleptomania, maka disarankanlah untuk mendatangi dokter, psikiater. Mudah-mudahan ada langkah pencerahan sehingga mengurangilah beberapa perilaku ngutil atau kleptomania yang ada di sekitar kita. Itulah saudara, beberapa hal ciri umum aja bahwa kalau kita menemui orang yang mencuri, kita harus jangan sampai menjustis lebih awal. Kalaupun dia hanya sebatas mengutil, sebatas mengambil barang hanya untuk ekspresinya, ya kita juga harus tahu diri cara mempola menghadapinya. Dan bagaimana orang yang menghadapi orang mencuri karena keinginan untuk mendapatkannya dan menguasainya untuk kebutuhan, maka hukum juga akan yang berbicara. Itulah saudara, pengetahuan dasar apa perbedaan pencuri dan juga kleptomania. Dengan saya Taufan Adinata, sukses untuk kita semuanya dan berusaha untuk bisa lebih baik dari hari ke hari untuk Indonesia unggul. Sukses untuk kita semua.